Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kesempatan, kesehatan, dan waktu sehingga alhamdulillah hari ini kita sama-sama bisa menuntut ilmu dari Kak Fatia. Dan insya Allah hari ini perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salawat beriring salam semoga selalu tersampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan ini. Baik semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Fatia yang sudah meluangkan waktunya, juga akan memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Semoga teman-teman pertemuan kita kali ini membawa manfaat untuk kita dan juga sangat bermanfaat untuk teman-teman yang sebentar lagi akan persiapan untuk menuntut ilmu di negeri para nabi insya Allah. Baik, untuk langsung saja kita mulai acara kita pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan baik, selanjutnya saya ucapkan terima kasihnya sebesar-besarnya kepada Kak Fatia, dan kepada Kak Fatia waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Suaranya kedengaran? Alhamdulillah kedengaran Kak. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir umurana wa yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'. Alhamdulillah, sebelumnya Ana minta maaf sebesar-besarnya karena keterlambatan join, karena ya tadi ada sedikit masalah di Zoom-nya. Jadi ya akhirnya pinjam sama teman baru bisa join ya. Lumayan setengah jam ya terlambatnya ya. Ya baik. Gimana kabarnya teman-teman nih yang bentar lagi mau tes? Persiapannya udah sejauh mana? Kedengeran nggak? Kedengeran Kak. Mungkin dari teman-teman gimana kabarnya? Kabarnya gimana nih? Kak Fatia. Bekhair, alhamdulillah. Sejauh mana nih udah persiapannya nih mau tes? Pasti udah persiapan banget ya. Jadi ini Anida mau tanya sebelumnya ya, ini acara kita ini sharing langsung Ana sampaiin tipsnya, atau Anida tanya dulu baru terus Ana jawab, atau gimana nih? Oke, mungkin untuk teknis kali ini lebih baik mungkin Kak Fatia sampaikan dulu beberapa tipsnya. Nah, kemudian nih dari teman-teman semuanya yang mungkin punya banyak list pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada Kak Fatia. Oh gitu ya? Ya, Kak. Oke, bismillah ya. Langsung pertama-tama ya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa bertemu di Zoom ini ya, walaupun via virtual. Semoga insya Allah bisa jadi ya manfaat buat kita semua. Ya, Ana di sini bukan berarti Ana lebih hebat daripada antum, karena 1 tahun yang lalu juga Ana berada di posisi antum yang sekarang emang lagi berjuang sekuat tenaga untuk bisa sampai ke negeri Mesir ya. Mau ke Mesir ya semuanya? Atau mau ke Sudan atau mana nih? Rata-rata Mesir ya? Iya Kak, ke Mesir. Oh ya, Timur Tengah ya insya Allah. Bismillah. Jadi pertama-tama Anda cuma sharing pengalaman mengenai bagaimana sih cara menjawab soal atau ujian tes Kemenak gitu ya. Karena kan tahun ini baru Kemenak buka lagi ya. Tapi ngomong-ngomong, ini
ini Kemenak itu komputer apa tertulis nih? Bentar. Komputer, Kak. Oh, Online. komputer ya? Oh, online. Oh, online. Nah, jadi ya kalau intinya yang pertama-tama yang harus antum tanamkan dalam diri antum itu tajdid niat dulu yang pertama. Antum mau kuliah ke Timur Tengah, mau kuliah ke Mesir atau ke Sudan atau kemanapun, itu niatnya buat apa dulu? Niatkan benar-benar kalau antum emang benar-benar lillahi ta'ala mau nuntut ilmu gitu ya. Itu sih yang pertama. Jadi usaha antum itu gak bakal sia-sia gitu. Dan antum harus tahu tujuan antum ke sini buat apa gitu. Jangan karena karena lihat misalkan keren ya kuliah ke luar negeri gitu misalkan ya. Atau misalkan Mesir tuh keren banget ya di story-story teman-teman lihat misalkan gitu ya. Terus pengen. Nah, kalau tujuannya buat jalan-jalan misalkan ya atau tujuannya yang lain, itu ntar bakal nyesel datang sini gitu. Jadi mulai dari sekarang sebelum antum besok tanggal 28 ya insya Allah bakal seleksi nih. Nah, itu antum tanamkan dulu dalam diri antum bahwa antum kesini itu emang mau benar-benar nuntut ilmu lillahi ta'ala gitu. Gitu ya pertama. Nah, terus mengenai masalah seleksi, kalau Ana dulu tahun lalu itu menggunakan sistem MSA, Modern Standard Arabic. Jadi itu pertama kali kami pakai sistem itu. Jadi waktu itu tesnya juga online dan itu lumayan mudah banget soalnya, mudah banget. Nah, jadi itu kalau dihitung-hitung itu levelnya kayaknya mubtadi. Jadi lumayan mudah. Tapi kalau tahun ini katanya gitu ya, katanya itu lebih diperketat gitu ya, karena banyak banget udah yang ke Mesir gitu. Jadi kayak emang lebih diperketat lagi supaya bener-bener tersaring orang-orang yang emang mampu gitu. Nah, yang pertama ya tipsnya. Kan tes seleksi ini nggak jauh-jauh dari Qaidah Nahwu Shorof, Balagoh, gitu kan ya. Balagoh, Nahwu Shorof, terus insya biasanya ada insya. Tapi kalau online kemarin kami nggak ada insya. Langsung soalnya semuanya pilihan ganda. Nah, terus juga ada kiroah, ada istima. Biasanya itu nggak lepas dari 4 maharoh itu. Kitabah, kiroah, qaidah, sama istima ya. Nah, terus tipsnya kalau dari Ana ya, ini kalau materi pasti antum sudah menyiapkan semuanya gitu ya. Pasti antum sudah belajar jauh-jauh hari, udah berjuang, baca, pahamin segala macam. Nah, ini Ana cuman kasih trik buat antum supaya jawabnya itu nggak kehabisan waktu. Jadi, pertama nih, antum kan bakal disuguhkan dengan 4 maharoh soal. Kiroah, kitabah, qaidah, nahwu, shorof, dan istima kan. Jadi, pertama-tama ketika antum entar ketemu soal istima, di permulaan antum menjawab soal, maka lewatin dulu. Lewatin dulu istima. Jangan kerjakan istima lebih dulu. Tapi antum kerjakan dulu qaidah nahwu sorofnya. Terus setelah itu baru kerjakan kitabahnya. Setelah kerjakan kitabahnya, baru kerjakan soal kiroahnya. Nah, soal kiroah itu juga jangan antum baca dulu kiroahnya. Kalau sarannya ya, karena itu habis buang-buang waktu. Nah, jadi antum misalkan disuguhkan soal kiroah itu ada 10 soal, misalnya 10 soal. Maka antum baca dulu semua soal itu sampai selesai, baru antum baca teksnya, kiroahnya baru dibaca. Jadi, ketika antum udah baca semua soalnya, maka di dalam otak antum itu sudah tergambar gitu ya. Apa yang mau dicari di dalam kiroah tersebut. Nah, gitu. Jadi, baru dicari. Jangan baca kiroah dulu intinya. Baca soal dulu. Nah, itu kalau kiroah ya. Terus kalau istima, itu kenapa dikerjakan terakhir? Karena itu bakal buang-buang waktu kalau antum ngerjakan pertama kali. Karena istima itu perlu pemahaman yang pertama. Terus tuh perlu telinga yang jeli dan teliti buat mendengar gitu ya. Nah, terus juga belum lagi kita mahamin mufradatnya apa, terus maksudnya apa, kan? Itu kan perlu waktu yang banyak. Nah, maka dari itu istima itu diakhirkan. Nah, gitu. Kalau triknya sih itu sih ya. Terus apa lagi ya?
Itu masalah tes tertulis ya. Tes tertulis. Nah, terus kalau wawancara, ini kan bakal ada 2 tahap kan ya. Ada 2 tahap nih. Nah, ada 2 tahap. Kalau wawancara nih, pasti kan ketika antum sudah lulus tahap 1, maka akan lanjut ke tahap 2. Insya Allah, semoga lulus. Nah, terus kalau wawancara itu, yang perlu antum kuasai adalah muhadasah. Muhadasah, hiwar, bahasa Arab nih. Percakapan. Pokoknya antum harus latihan gimana caranya supaya antum tuh apa ya, lancar gitu. Harus pede intinya kalau wawancara. Nah, kalau pengalaman tahun-tahun lalu, wawancara itu, tahun kami kemarin itu ada tentang pengetahuan kebangsaan. Jadi kemarin, ini Ana cerita ya, cerita waktu zaman Ana tes dulu. Nah itu tentang ada ditanya mengenai kayak teroris, tentang khilafah Islamiyah, terus tentang nikob, terus tentang apa lagi ya? Nah pokoknya 3 itu. Nah itu ntar ditanya gimana menurut kita gitu. Ma ra'yuka an khilafah Islamiyah misalkan kayak gitu ya. Nah terus kita harus bisa tuh, harus bisa kita jawab, dan itu harus menggunakan bahasa Arab kan pastinya gitu. Nah, itu yang pertama, kosakata mufrodat itu harus benar-benar dikuasain. Yang kosakata-kosakata yang agak-agak asing gitu ya. Nah, itu yang perlu emang harus dihafalin dan dikuasain. Nah, itu yang pertama. Terus juga hafalan. Hafalan tahun ini berapa? 2 juz ya? 2 juz apa berapa? Iya Kak, 2 juz. Oh, 2 juz. Oh ya, 2 juz. Nah, hafalan itu biasanya kalau kemarin itu hafalan ya kayak tes biasa aja, kayak tes ditanya disuruh sambung ayat, tapi biasanya ditanya hafalan itu pasti di ujung sofhah. Biasanya pasti di ujung sofhah. Jadi kita harus tahu sofhah ke selanjutnya itu apa. Kalau di tengah-tengah kan mudah kan ya, nyambung. Kalau ini tuh di ujung sofhah biasanya, kalau tahun anak kemarin ya, dapatnya itu ya tergantung rezeki lah ya. Nah terus kalau ntar tuh kita juga disuruh baca kitab kuning. Tapi tergantung jurusan. Kalau kemarin, kamu mau milih apa misalnya? Kamu mau ngambil jurusan apa ntar ke Mesir gitu ya? Kalau misalkan kayak anak kemarin kan syariah Islamiyah kan. Jadi anak disuguhkan dengan kitab fikih waktu itu. Disuruh baca. Nah, suruh baca. Baca tuh dibiarin sama beliau tuh. Dibiarin sama penguji kita baca barisnya fathah kayak kasroh kayak gitu dibenerin. Liatin aja pokoknya sampai selesai baca. Baru disuruh jelasin. Artiin dulu, artiin. Ini apa terjemahannya gitu. Terus tuh suruh jelasin. Nah, itu PR tuh buat antum supaya ya latihan baca dulu kitab-kitab fikih. Tapi kemarin itu kalau nggak salah kitabnya kayak kitab Muqtadi deh kayaknya, kitab yang lumayan gampang gitu. Nah, gitu. Kalau kitab sih itu ya. Terus kalau kayak ditanya yang lain tuh paling kayak gini, rata-rata. Ke Azhar mau apa gitu. Kok kamu tahu Azhar dari mana gitu. Pertanyaannya pasti kurang lebih kayak gitu. Terus di mata kamu, misalkan nih Mesir ya, Azhar itu gimana sih gitu. Pasti ditanya kayak gitu. Azhar itu misalkan mana rotul ilmi bla 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 misalkan ya. Itu sih sudah sangat lumrah jawabannya, sudah sangat apa ya? Sudah sangat apa ya? Sudah sangat sering didengar gitu ya. Kalau bisa cari yang jawabannya itu memukau penguji. Nah, gitu. Nah, terus dan juga hati-hati. Jawaban kita itu jangan apa ya, jangan menimbulkan pertanyaan. Maksudnya jawaban kita tuh jangan kayak maksudnya kayak jangan terlalu muluk-muluk gitu loh. Kalau kita terlalu muluk-muluk jawabannya kayak terlalu apa ya, ribet, itu ntar pasti ditanya lagi sama penguji. Kok bisa kayak gitu misalkan? Kenapa kamu ini? Nah, gitu. Ntar pasti bakal apa ya? Jadi usahakan cari jawaban yang emang padat, singkat, jelas dan bagus gitu. Cara kita ngomong juga, bahasanya juga diatur benar-benar gitu. Mufradatnya benar-benar emang ya bahasanya harus bagus lah intinya. Nah itu ya. Tapi kunci yang pertama itu harus pede. Nah kalau Ana dulu dikasih tahu sama Ustadz, Ustadz kan sebelum ujian itu pokoknya antum harus walaupun antum nggak apa ya nggak persiapan matang, tapi antum setidaknya di hadapan penguji itu seakan-akan antum udah siap nih. Ini Ana udah siap nih ditanya gitu. Jadi antum tuh harus benar-benar memperlihatkan diri bahwa antum itu bakal bisa jawab semua pertanyaannya. Walaupun misalkan
Ya nauzubillah ya, semoga bisa semua ya, insya Allah lancar. Nah itu aja sih kalau kalau tips dari mengenai seleksi yang Ana tahu itu aja sih. Mungkin teman-teman ada yang ditanyain lagi gitu. Mungkin itu aja sih, Anida dari Ana. Baik, Kak Fatia. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Fatia atas penjelasannya. Nah, teman-teman, ini pastinya sangat bermanfaat nih buat kita semua yang lagi prepare untuk ujian. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, mungkin seputar ujian ataupun di luar seputar ujian, mungkin bisa raise hand. Iya sebut ya. Iya, Kak, boleh di luar ujian juga boleh ya, Kak, berarti ya? Iya boleh, mau tanya tentang ya Mesir kayak kayak gimana kuliah di sini bisa ntar kita bahas kalau ada yang tanya. Atau boleh langsung di unmute? Ada yang mau bertanya? Oh iya bisa langsung tanya aja ya kayaknya. Ayo nih kita nggak apa-apa santai aja ya, Ya, kita sharing aja nih. sharing santai aja. Anak mau nanya Kak, Ya boleh, Ahlan. apakah ke Mesir itu harus resmi dari Kemenak Kak? Apa ada jalan lain gitu? Soalnya kemarin Anak ditawarin sama salah satu syekh di Indonesia, dia bilang bisa ke Mesir tanpa lewat Kemenak. Apakah itu resmi? Apakah itu baik-baik aja gitu Kak? Oh gitu ya, ya. Jadi dulu Ana juga pernah dengar ya, kalau ke Mesir itu bisa terjun bebas. Jadi kita ya boleh tanpa tes, tanpa itu, tapi katanya sih itu ilegal. Maksudnya kayak kita nggak dijamin di sini gitu. Kalau kita kan di bawah Kemenak misalkan ya, di bawah Kemenak, berarti Kemenak yang bertanggung jawab atas kita gitu. Tapi kalau kita terjun bebas misalkan atau ya langsung datang aja ke sini, nah itu ntar bahayanya kalau di masalah kayak apa ya, visa ntar atau kayak gimana lah masalah kependudukan. Kita kan itu ya turis ya ke sini. Jadi soalnya agak-agak lumayan bahaya kalau misalkan kita terjun bebas langsung gitu kalau menurut Anda sih ya. Tapi nggak tahu kalau emang orang yang pengen bawa antum itu orang-orang yang benar-benar terpercaya. Nah, Anda nggak tahu ya kalau itu. Nah, tapi intinya lebih baik kita ikut aja gitu lah. Maksudnya di bawah naungan Kemenak atau misalkan Pusiba atau misalkan di sini kan ada juga Mahat kan. Nah, Mahat itu dulu juga terjun bebas ke sini. Tapi sekarang udah nggak lagi. Sekarang udah emang ada mediatornya, udah ada yang ngurusin, udah ada yang ngenaungin, udah ada yang ya pokoknya udah itulah resmi gitu. Nggak yang sembarangan gitu. Gitu sih. Lebih baik Kemenak aja sih kalau saran Ana. Supaya jaga-jaga juga, kita kan lama ya nuntut ilmu di sini gitu. Gitu sih. Ya mungkin itu aja jawabannya. Oke, Kak, makasih Kak. Ada lagi pertanyaan? Ya, ada lagi pertanyaan mungkin? Nggak ada. Saya izin tanya Ustazah. Oh iya. Tuh, nama saya Bang Jem dari Alan. Kalimantan Barat. Alhamdulillah. Berdasarkan hasil pemaparan, ini assalamualaikum teman-teman semuanya. Kebetulan sebenarnya saya sudah kuliah, tapi masih ingin melanjutkan beberapa strata ya ke Kairo, jadi memang udah impian. Bahasa Arab nggak tahu sama sekali. Kemudian belum pernah ketemu sama temen Kairo sama sekali gitu. Jadi benar-benar kosong melompong nih urusan Kairo nih ya. Gitu. Iya. Tapi niatnya itu kudu pinginnya ke sana gitu. Pingin ke sana. Yang ingin saya tanyakan itu kalau misalnya posisinya macam saya nih kosong, kemudian pergi aja. Seperti kata kawan kita tadi, pergi aja sendiri, kemudian mengikuti dulu mungkin lah 1 tahun, 2 tahun gitu. Kira-kira gitu, ada nggak kesempatan lulus di salah satu kampus gitu aja sih? Dengan bahasa Arab yang dari nol, tiba-tiba mungkin 1 atau 2 tahun. Oh. Jurusannya juga, jadi, ya, jurusannya juga bukan jurusan agama sih, jurusan sih kesehatan. Oh, jadi mau ke Azhar
Tapi ntar mau misalkan mau ke Azhar nih, mau jurusan agama apa jurusan umum? Di sini juga ada umum soalnya. Tetap umum karena memang dari atasan mintanya linear. Jadi harus Oh, sama tetap umum ya? jurusan gitu. Iya. Tapi kan Oh, kesehatan ya. ada Oh, dua iya, sih iya, kalau iya, bahasa iya. Inggris bisa, hanya bahasa Arab aja yang kosong melompong nih. Nah, Iya, pernah iya, iya. ya apa namanya? Nahwu sorof tahulah gitu sampai meriti sedikit Iya. alfiah gitu. Cuman kan Hmm. lama gitu. Apakah kalau misalnya ke sana mungkin 1 tahun kemudian ngertilah sedikit bahasa daerah tersebut dan tes tanpa melalui Kemenak Hmm. juga kemungkinan ya. Kira-kira kalau di kampus umum gimana kesempatannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Insya Allah ya. Sebenarnya, Ana punya juga kakak kelas di sini yang kuliahnya itu dokter gigi. Nah, dokter Hmm. gigi. Jadi, eh, bahasa Arab itu emang ya pasti sangat diperlukan ya kalau di sini. Tapi kebanyakan itu kalau kitabnya, buku kayak panduan kuliahnya itu pakai bahasa Inggris. Nah, tapi Hmm. dokter atau dosen yang ngejelasin itu tetap pakai bahasa Arab. Nah, jadi gitu. Maksudnya kayaknya, tapi kalau Anda kurang itu ya, kurang tahu gitu ya relasinya bisa enggak gitu ya kalau langsung terjun bebas ke sini misalkan kuliah umum gitu ya. Tapi kalau setahu Ana, kalau kakak senior Ana itu tuh emang dari Kemenak juga gitu. Hmm. Dari apa ya? Soalnya beliau itu udah udah mahat dari kecil di sini. Jadi lahir di sini, mahat, terus langsung ke kuliah, langsung ke Azhar ambil jurusan dokter gigi gitu ya. Tapi kalau misalkan Kemenak ini kan Azhar itu kan kerjasama ya sama Indonesia, itu eh, di digratiskan itu untuk jurusan agama. Nah, jadi kayak Hmm. syariah, usuluddin, bahasa Arab itu gratis semuanya. Nah, tapi kalau jurusan umum itu bisa, tapi berbayar dan itu lumayan mahal. Tapi bisa juga bisa juga lewat beasiswa. Nah, tapi kalau masalah beasiswa yang umum itu Ana kurang tahu gitu ya. Tapi mungkin entar bisa ada cari tahu ke teman-teman yang di sini. Ana tanya sama senior, mungkin entar bisa ada bagi informasinya ke antum. Nah, tapi kalau yang Ana tahu Indonesia sama Azhar itu eh, Azhar itu menggratiskan untuk mahasiswa Indonesia itu di jurusan agama aja yang Ana tahu gitu. Itu sih. Kalau umum Ana agak kurang tahu ya kayak gimana gitu ya. Mungkin ntar bisa ada cari tahu dan Ana share infonya. Ya. Syukron. Oh ya bentar. Kalau masalah bahasa Arab ya tadi ya. Kalau bahasa Arab, nah itu di sini tuh itu ada tempat kursus namanya Markas Lugoh. Jadi mungkin misalkan antum emang benar-benar mau ke sini bisa bisa maksudnya ikut kursus di situ selama 1 tahun atau 2 tahun mungkin bisa kayaknya. Kalau menurut Anda sih bisa. Tapi maksudnya jalur bisa ke Mesirnya itu yang Anda kurang tahu gitu. Maksudnya apakah lewat Menak ataukah emang bisa langsung terjun bebas gitu. Nah, gitu sih. Ya, mungkin Terima itu kasih. aja. Teman-teman itu nggak ada pertanyaan lagi? Kira-kira apa gitu? Mengenai kuliah di sini mungkin? Atau misalkan cara belajarnya atau gimana gitu? Atau mungkin boleh juga nih tanya tentang pengalaman Kak Fatia selama di sana, mungkin apa culture shock yang paling kerasa mungkin Kak Fatia pas datang ke Oh, Mesir. pas datang ke Mesir ya. Pertama sih pasti waktu itu ada datang kan Desember tanggal 29 ya, 29 Desember 2019. Itu tuh lagi puncak-puncaknya musim dingin tuh. Sampai 5 derajat ke 6 derajat apa 5 derajat waktu itu ya. Nah, itu dingin banget sumpah itu emang emang kaget. Soalnya ya kita berbeda jauh ya dengan apa musim di Indonesia. Kita kan tropis di sini kalau dingin tuh dingin banget, panas juga panas banget gitu kan ya. Apalagi kalau kalau panas itu bisa sampai 43 derajat. Nah, gitu. Kalau panas ini panas banget sih ya.
Kalau Ana sih datang ke sini itu ya pasti kan ya perasaannya ya pasti bahagia banget ya. Maksudnya lihat Mesir, wah gini ya, ternyata Mesir gitu ya. Pertama-tama gitu ya. Nah, terus eh kalau sama orang Mesir sendiri atau menyesuaikan bahasanya, itu pertama kali itu jauh beda banget bahasa Mesir sama bahasa bahasa Arab Fusha kita. Kalau kita kan bahasa Fusha kan ya, bahasa Fusha, bahasa Arab resmi kitab. Nah, kalau di sini tuh pakai bahasanya bahasa Amiyah gitu. Bahasa Amiyah itu emang jauh beda banget. Misalkan kayak kita kan ya, bahasa Arab kita misalkan apa kabar itu kan kaifal haluk misalkan gitu ya. Kalau di sini izayek kayak gitu-gitu. Kayak jauh banget gitu bedanya gitu. Itu sih dari bahasa. Tapi lama-kelamaan emang kalau bahasa itu emang perlu lingkungan dan praktek. Dan lama-kelamaan juga telinga jadi nggak asing lagi dengernya gitu. Lama-lama bisa gitu. Kalau bahasa sih menurut Ana ya, kalau kita kendala bahasa nih misalkan, Ana juga waktu tes kemarin, bahasa Arab Ana juga amburadul banget. Maksudnya masih belepotan juga gitu. Tapi ya lambat laun, ini namanya kita di sini bahasa Arab terus, dengarnya bahasa Arab, nulis juga bahasa Arab, ngedengar bahasa Arab, semuanya bahasa Arab gitu loh. Jadi mau nggak mau, itu memaksa buat kita bisa dengan sendirinya gitu. Karena bahasa itu emang perlu praktek, nggak bisa materi nausorob dihafalin misalkan mufrodat aja dihafal tapi nggak dipraktekin ya sama aja juga gitu sih. Terus ya, ya intinya pokoknya Ana berharap ya semoga antum intinya jangan patah semangat misalkan memang kayak belum dapat kesempatan gitu ya buat kuliah ke sini itu nggak masalah gitu. Maksudnya ya Anda tahu mungkin itu adalah mimpi besar antum gitu kan ya. Antum sudah mengusahakan misalkan. Tapi kita tetap minta yang terbaik kan kepada Allah gitu supaya ya apapun hasilnya berarti itu yang terbaik buat kita gitu kan ya. Dulu Ana juga sempat mau nyerah udah mau ke sini gitu karena Ana merasa nggak mampu gitu, nggak mampu karena ya itulah kesulitan gitu dalam memahami yang bakal dites ini. Ana sempat kayak pengen nyerah udah tapi karena orang tua yang ngedukung terus tuh karena teman-teman juga yang support gitu ya jadi akhirnya Ana bisa bangkit lagi dan Ana coba gitu dan Ana berdoanya cuman gini ya Allah misalkan emang Mesir ini terbaik untuk aku gitu ya berarti pasti aku bakal lulus gitu tapi kalau enggak berarti bakal ada sekolah yang lebih baik buat aku gitu aja sih soalnya apa ya jangan kita nama kita besar bukan karena sekolah kita gitu misalkan nih seseorang namanya besar bukan karena universitasnya atau bukan karena sekolahnya, tapi karena kualitas diri antum gitu. Antum gak bakal bisa besar karena azharnya, tapi karena kualitas diri antum yang bikin antum besar gitu di mata orang. Jadi dimanapun kita kuliah di UIN atau dimanapun di Indonesia, walaupun kita masih di dalam negeri kuliahnya, kalau kita emang benar-benar sungguh-sungguh bisa melakukan sesuatu yang produktif dan bermanfaat buat orang lain, apa salahnya gitu itu luar biasa dibandingkan misalkan tapi ini ya misalkan contoh nih kuliah ke luar negeri niatnya salah pengen keren-kerenan pengen kuliah di Mesir gitu kan ya atau pengen dipuji misalkan wih keren banget ya dia ini ternyata kualitas dalam dirinya nol gitu malu gitu kan ya jadi misalkan di sini rebahan-rebahan aja gitu kan nggak bakal memberikan hasil apa-apa juga walaupun titelnya LC misalkan tapi nggak bermanfaat misalkan atau ilmunya nggak berkah karena ya niatnya salah gitu makanya Ana ingatkan dari awal tadi kan kalau antum emang mau benar-benar ke sini lurusin niat dulu karena ketika antum udah sampai ke sini antum bakal disuguhkan dengan berbagai macam pilihan antum bisa jadi apapun di Mesir antum bisa bisnis bisa belajar atau bisa main-main aja bisa jalan-jalan aja atau bisa pengen explore Mesir aja misalkan bisa jadi itu tergantung antum gitu loh tergantung antum jadi bener-bener tajdid niat lagi gitu tajdid niat terus tuh ya intinya jangan sampai antum melenceng gitu ketika udah sampai ke sini karena ngerasain gimana rasanya ketika udah sampai di sini itu banyak hal yang bikin kita jalannya belok-belok awalnya maunya lurus saja kan ya tapi ternyata ada aja yang bikin maksudnya ke sini ke sana gitu
Jadi emang antum tuh harus, ya intinya harus bener-bener niatin lillahi ta'ala gitu. Itu sih kalau pesan ana ya. Intinya antum tetap harus berjuang. Kalau mimpi antum besar, berarti usaha antum juga harus besar gitu. Ya mungkin ada yang ditanyain lagi. Masya Allah, ini sangat Tanya. bisa. Mungkin dari Kak Rida. Oh ya, Alan. Oh Silakan. ya, Rida Kak, Nurhaliza. Kalau di Silakan. kalau di Al-Azhar sistem kuliah dan sistem ujiannya seperti apa? Sistem kuliah dan ujiannya. Oh ya. Nah ya. Jadi baik ya. Di Azhar itu pertama, Azhar itu nggak pakai absen. Nggak pakai absen hadir kalau di Azhar. Nah, jadi kita mau kuliah kek atau mau enggak kek terserah gitu. Nah, itu sih salah satu kerennya Azhar itu. Dia emang mau bener-bener lihat ijtihad kita tuh sebesar apa gitu. Mau kuliah. Jadi di sini itu kan nggak pakai absen kan. Jadi misalkan kita nih mau datang ketika ujian pun nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi ya kita ketinggalan, itu sih ruginya, kita ketinggalan apa yang disampaikan sama dosen. Nah itu. Terus tuh kalau masalah ujiannya, ujian Azhar itu masih manual, masih pakai kertas biasa, nggak pakai komputer. Jadi masih biasa banget, masih manual intinya. Dan ujian Azhar itu ajaib ya. Ajaib, kenapa Ana bilang ajaib? Karena di sini itu apa ya, kita nggak bisa, orang yang pintar ya misalkan bisa ngejawab soal ya, soal ujian. Ini pengalaman dari tahun-tahun yang pernah ada dengar kakak-kakak kelas atau senior, kita disuruh emang benar-benar jaga hati ketika ujian. Kenapa jaga hati? Karena ketika kita ujian nih, kita bisa ngejawab nih, kita bisa ngejawab semua soal, kita udah belajar, udah doa misalkan, udah jawab. Dan setelah kita udah bisa ngejawab semua, ketika kita keluar dari ruang ujian, kita bergeritik di hati, wah enak ya soalnya, gitu misalkan ya, wah enak ya soalnya, alhamdulillah, Ana bisa jawab semua, gitu ya. Ternyata banyak yang kayak gitu, ternyata apa hasilnya? Bahkan ada yang makbul, ada yang nggak lulus, ada yang remedial gitu. Jadi emang gak bisa sama sekali hati ini tuh kotor kalau aku ngerasa bisa. Ini aku loh yang jawab. Ini aku loh yang belajar. Jangan sampai kayak gitu. Di sini bener-bener ajaib banget ya. Ini udah dibuktiin nih sama beberapa senior. Ana aja takut sampai sekarang natijah apa hasil ujian Ana belum keluar. Ya Ana mau doanya semoga najah semua gitu ya. Ke antum semua doain mudah-mudahan gak ada yang remedial. Ya itu intinya. Ketika kita kan kadang kayak gitu-gitu tuh kayak hal sepele ya menurut kita, maksudnya kayak nggak terlalu nggak terlalu dipikirin gitu, tapi ternyata itu berpengaruh gitu loh. Kayak emang apa ya, dia tuh ngerasa udah bisa ngejawab semua, ternyata hasilnya kayak gitu coba. Dan bahkan ada orang yang ngejawab seadanya, bahkan kosong-kosong, ternyata nilainya mumtaz. Gimana coba itu kan, kalau secara itu nggak adil kan ya padahal. Tapi ya itu, pokoknya apa yang kita pikirin, apa yang ada dalam hati kita, gimana hati kita, itu tuh bakal hasil yang keluar. Makanya ujian Azhar itu katanya dibilang ujian langit gitu. Gak bisa kayak kita tuh cuman belajar aja. Bahkan kalau kebiasaan Mesir ya, mahasiswa Mesir di sini, itu kalau ujian, ziarah ke makam-makam makam-makam wali di sini, makam-makam ulama, syekh, itu ziarahnya 80%, 20% aja belajarnya. Karena banyak yang cari faktor X dibandingkan faktor belajar gitu. Tapi enggak juga sih, enggak gitu juga konsepnya gitu. Harus seimbang, belajar, ziarah, misalkan kita minta berkah gitu ya. Misalkan ke Sayyidina Husain, kan di sini banyak yang makam wali-wali, makam ulama, syekh, kayak gitu-gitu tuh diziarahin. Makam Imam Syafi'i misalkan. Nah, diziarahin, kita minta berkahnya di situ. Semoga berkat kita bertawasul ke orang soleh, kita dimudahkan kayak gitu kan. Nah, terus tapi belajarnya juga harus maksimal, nggak bisa aja kan kita doa gitu, doa aja nggak usaha, nggak bisa juga gitu. Tapi intinya ya yang perlu antum ketahui bahwasanya kita di sini itu sih yang masya Allahnya Azhar itu emang bener-bener apa ya, mau lihat sebesar apa usaha kita, mau ngedapetin dia, sebesar apa ijtihad kita,
dan gimana hati kita gitu. Bersih, apa sombong, apa angkuh, apa gimana, ya itu sih. Karena ya itu kadang takut sebenarnya ya, tapi ya itu tadi kita ya perbaiki diri, ya intinya luruskan niat lagi untuk apa gitu. Makanya itu tadi yang Ana pesan ke antum banget gitu, karena ya di sini tuh bakal kayak gitu, banyak yang hal-hal aneh yang bakal antum temuin gitu. Ana juga kaget, kok bisa sih gitu loh ujiannya gitu, gimana ngoreksinya ya, apa salah ya, apa gimana gitu. Bahkan ada pernah ya gini ya, ada cerita, Ana pernah diceritain. Jadi dia itu ngejawab soal kosong, cuman 1 apa 2 yang dia jawab waktu itu ya ujiannya. Nah terus dia kan udah pastikan, pasti dah aku nih bakal gak lulus nih, mata kuliah ini pasti gak bakal lulus katanya dia gitu kan. Ya udah dia pasrah aja, udah kan, ya Allah ya udahlah aku ngulang aja tahun depan gitu kan. Udah, ternyata dia tuh tetap aja tuh tahajud tuh minta sama Allah gitu, yang diceritain ya Ana nih ya. Ya Allah, Ana nih maksudnya ngejawab soal sudah kayak gitu ya, tapi Ana minta ya Allah makbul aja gitu ya, berikan keajaiban gitu ya untuk soal ujian Ana ini gitu. Terus ternyata pas keluar nilainya apa coba? Mumtaz. Mumtaz. Coba, nggak kaget, kaget banget dia waktu itu. Mumtaz gitu, kok bisa? Terus tuh dia bawa tuh kertas ujian dia, terus langsung dia bawa ke rektor. Langsung dia bawa ke rektor. Dia ngomong, Dokter, Ana ngejawab cuma nomor 1 sama nomor 2 misalkan gitu ya. Cuman jawab 2 soal. Kok Ana dapat mumtaz gitu? Habis itu kata rektornya apa? Bukan Ana yang meriksa. Coba antum bawa ke yang meriksa gitu. Bawa yang antum dokter yang meriksa soal ujian kamu gitu. Terus dibawalah sama dia, dicari itu sama dia kan. Dicari sampai ketemu yang meriksa. Terus ditanya, Dokter, kok Ana dapat mumtaz? Ana seharusnya nggak lulus loh mata kuliah ini gitu kan ya, kata dia. Terus apa kata dokternya? Ana bernazar soal yang pertama Ana periksa, Ana mumtazkan karena gini, Ana bernazar kalau istri Ana hamil, kan udah lama gak punya keturunan gitu kan ya, terus tuh hamil, Ana bernazar akan Ana mumtazkan lembar soal yang pertama Ana periksa. Ternyata lembar soal dia, coba ada yang tahu nggak kayak gitu, maksudnya takdir loh itu. Nggak ada yang tahu kita, padahal dia jawabnya namanya 2 soal doang gitu. Tapi Masya Allah, coba karena berkat doa dia, tahajud dia, dikasih sama Allah mumtaz. Ya udah, berarti itu nazar si dokter itu kan, mau nggak mau ya tetap mumtaz nilai dia. Coba, Masya Allah kan. Ada lucu sih sebenarnya, tapi ya itu nyata gitu. Itu sih yang Masya Allah banget gitu loh. Jadi kita tuh emang nggak bisa ditebak gitu di sini. Pokoknya intinya banyak-banyak doa, banyak-banyak husnuzon aja sama Allah kalau di sini mah. Karena katanya kan langit Mesir tipis kan ya. Kata orang-orang di sini. Langit Mesir tipis, jadi mau minta apa aja, insya Allah. Dan doa-doa yang buruk pun juga cepat terkabul di sini. Jadi makanya emang benar-benar hati itu harus dijaga banget. Ya Ana juga pribadi kayak gitu. Nah itu aja sih ya. Aduh, kemana-mana jadinya ceritanya. Ada lagi nggak yang ditanyain? Mungkin ada lagi teman-teman? Atau kita lanjut di WhatsApp mungkin? Atau mau kita fokuskan di sini? Mungkin ada 2 kesempatan pertanyaan lagi. Iya, coba tentang apa lagi mungkin di luar kuliah misalkan atau apa? Ya, ini kesempatan nih buat teman-teman yang sebentar lagi akan tes ataupun bermimpi untuk ke sana. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kak, mau nanya. Oh iya. Mau nanya, kalau di Al-Azhar itu, apa sih namanya? Kayak teknis pembuatan skripsinya itu gimana? Gitu. Oh, Azhar. Oh. Jadi itu ya, kalau Azhar itu S1 itu nggak ada skripsi. Di sini tuh nggak ada skripsi. Kalau S1. Oh, Iya, jadi nggak ada skripsi di sini. Itu sih enaknya, tapi kita harus tetap belajar kan ya, bikin skripsi gimana. Tapi kalau S2 itu ada nulis. Nah, ada nulis. Itu nulis tesis. tesis. Nah, tapi nggak ada skripsi. Nah, itu. Kalau kuliah nggak mau ada skripsinya, ke Azhar aja. Oh, gitu.
Ya, makasih, Iya. Pak. Iya. Ada lagi nggak yang ditanyain? Teknik nulisnya Ayo, mana diketik nih? aja kayaknya. Diketik aja mau. Nggak apa-apa, langsung aja sampein gitu. Ngetik ntar panjang-panjang capek. Udah, Hana mau nanya lagi. Saya. Ya, Ini kalau Ahlan. misalnya dari pengumuman kelulusan sampai berangkatnya itu biasanya berapa lama ya jeda waktunya? Sama kalau misalnya perginya mandiri itu biaya yang diperlukan berapa ya? Oh iya ya. Jadi kemarin waktu itu jarak tes seleksi tahap pertama dan tahap kedua itu rasanya kalau nggak salah itu selangnya 1 minggu kalau nggak salah 1 minggu. Nah, terus kalau jarak pengumuman tes tahap 1 itu kurang lebih juga 1 minggu, kurang lebih 1 minggu, nggak terlalu jauh jaraknya. Nah, terus setelah tes tahap kedua kan biasanya tes tahap 1 nama-nama yang lulus baru maju ke tahap 2 kan ya. Nah, setelah tahap 2, nah itu tuh yang lama kemarin itu pengumumannya sampai ya Allah sampai lama banget pokoknya nunggunya waktu itu sampai ada salah-salah apa ya salah pengumuman waktu itu karena nama-nama yang di Sudan masuk ke nama di Mesir, nama Mesir masuk ke Sudan. Jadi kemarin tuh agak-agak bentrok gitu, maksudnya agak-agak rusak itunya pengumumannya. Jadi diulang lagi, nunggu lagi, terus baru apa namanya, terus baru itu keluar pengumumannya. Kemudian jarak dari setelah kita tahu kita lulus, nah itu lumayan lama banget. Waktu itu kami katanya berangkat Oktober, September waktu itu. September katanya berangkat, ternyata diundur lagi. Oktober katanya gitu kan ya. Terus diundur lagi sampai akhirnya ke Desember. Nah, akhirnya Desember pun Desember akhir gitu. Jadi kemarin itu sempat kendala yang lamanya itu di pengurusan berkas. Jadi kan kita ntar visa gitu kan ya, terus terjemah berkas kan diterjemahkan berkas kita itu akta kelahiran semuanya itu diterjemah ke dalam bahasa Arab kan. Nah, itu yang lama. Dan waktu itu yang lulus itu sekitar 1.500 rasanya 1.500 kalau nggak salah. Mesir 1.500 yang lulus. Jadi lumayan banyak. Nah, jadi itu yang lama itu di situ habis waktunya itu di situ lama. Nah, kalau masalah biaya, kalau mandiri itu kemarin anak habis sekitar 17 juta. Kalau nggak itu bersihnya ya, 17 juta itu bersihnya. Nah, 17 juta sekitar segitu pokoknya. Dan itu ada 2 tahap pembayaran. Jadi tahap pertama itu bayar sekitar 9 juta, baru kedua itu bayar sekitar 7 juta atau 8 juta ya. Lupa nah ya, pokoknya sekitar segitu, 17-an gitu. Nah, 17. Nah, terus eh kalau yang beasiswa, nah kalau beasiswa, nih kalau antum nih dapat rezeki misalkan nilai tertinggi 20 besar nih se-Indonesia, misalkan amin ya. Terus dapat beasiswa nih 20 besar biasanya, 20 besar tertinggi itu dapat beasiswa dari Kemenak. Nah, tapi positif dan negatifnya kalau beasiswa itu lama berangkatnya. Bahkan bisa setahun atau 2 tahun baru berangkat karena ya kita kan nunggu nunggu kita kan dibiayain sampai semuanya bersih, kita tinggal belajar bahkan kita dapat uang saku kan ya. Dan di sini pun orang-orang yang beasiswa itu asramanya khusus, mereka harus asrama namanya Madinatul Bu'us di sini. Jadi itu orang-orang beasiswa. Dan misalkan beasiswa, nah ini sedikit info ya, kalau beasiswa itu harus ngejaga takdir atau nilai mereka. Jadi nggak boleh kurang dari jetidan, harus mumtaz jetidan. Itu mumtaz jetidan. Kalau kalau doif atau bahkan nggak lulus, nah itu terancam dicabut beasiswanya. Itu sih kalau beasiswa. Jadi emang bener-bener yang ya harus orang-orang yang itu, masya Allah gitu, yang masuk di situ. Nah itu aja sih kalau tentang masalah pemberkasan biaya sekitar segitu. Tapi kalau sekarang anak kurang tahu ya berapa, mungkin naik gitu. Baik, Kak. Oh, ini ada pertanyaan ya, bentar. Iya, ada di chat. Ada di chat ya, banyak banget chatnya. Bentar ya, terima kasih sebelumnya. Semester akhirnya juga harus tinggal di ini enggak. Untuk program S2 kalau juga mau dipelajari ini.
Oh, program S2 ya. Nah, kalau yang S2 tadi, kalau Kemenak, ya tadi kan Ana eh, Kemenak itu kalau masalah kalau S2 itu Ana kurang tahu ya, kalau Ana kurang tahu kalau masalah S2. Tapi intinya kebanyakannya gitu, kalau yang mau S2 di sini itu pasti S1-nya juga di sini gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan jika langsung S2 di sini gitu. Nggak menutup kemungkinan, bisa banget gitu, bisa. Tapi ya itu Ana kurang tahu relasinya gitu. Karena Ana temuin senior-senior juga gitu. Jadi S1-nya di sini, S2-nya di sini. Terus kebanyakan itu lewat jalur yang Kemenak, tapi itu untuk jurusan yang agama gitu. Kalau jurusan yang umum kayak yang antum tadi, kayak kesehatan, misalkan kayak gitu-gitu, nah anak kurang tahu. Tapi itu sih kayak kebanyakannya banyak di sini yang kuliah umum itu beasiswa gitu. Jadi mereka itu beasiswa bisa kuliah umum di sini. Banyak yang kuliah tijaroh atau kuliah tip asnan atau kuliah kayak psikologi kayak gitu-gitu tuh banyak di sini. Tapi beasiswa rata-rata gitu. Nah gitu sih. Yang nanya tadi yang S2 tadi. Ntar bisa Anda cariin infonya. Ntar bisa Anda share gitu. Kalau bisa itu Anida kasih aja WA Ana ya. Kalau ada yang mau tanya di luar ini ya, kasih aja nggak apa-apa. Jadi ntar bisa kita sharing infonya, bisa Anda carikan gitu. Supaya ya bisa bantu-bantu lah. Baik, Kak Fatia. Terima kasih banyak, Kak Fatia, dan teman-teman. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin bagi teman-teman nanti, mungkin ada yang masih malu nih, Kak, buat bertanya. Mungkin nanti bakal kita list ya, Kak. Pertanyaan Iya, list aja ya ntar. disampaikan ke Kak Fatia. Oke, Ya. teman-teman. Mungkin untuk waktu Indonesia nih, sebentar lagi untuk Udah WIB. buka puasa ya? Ya, untuk WIB Oh iya ya. akan berbuka puasa. Kalau di Mesir jam berapa, Kak, sekarang? Di Mesir sekarang jam berapa ya ini ya? Oh, jam 12:14. Baik, berarti masih siang nih ceritanya ya di sana ya. Iya, masih panas banget. Belum Masya buka puasa. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Kita ucapkan juga terima kasih banyak kepada Kak Fatia yang telah memberikan pengalaman, perjuangan, dan ilmu-ilmunya untuk kita. Semoga penyampaian Kak Fatia hari ini bisa memotivasi teman-teman semua yang sebentar lagi akan berjuang untuk ujian, Iya. maupun untuk berusaha untuk pergi ke tanah yang mulia tersebut ya Kak Fatia ya. Iya. Amin, insyaallah. Baik semuanya, kita akhiri seminar kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita sampaikan terima kasih lagi kepada Kak Fatia dan teman-teman. Makasih banyak semuanya juga ya. Ya. Kita ulangi lagi apa kata Kak Fatia tadi, jika memang ini adalah takdir terbaik saya, kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, jika memang Mesir ataupun ya Allah, jika keinginan saya memang adalah takdir terbaik saya, maka tolong sampaikanlah. Namun jika keinginan saya ini bukan takdir saya, maka tolong gantikan saya dengan takdir yang terbaik. Nah, itu kesimpulannya teman-teman dari perjuangan Kak Fatia tadi. Semoga kita bisa menjadi manusia pejuang yang tidak akan menyerah di jalan Allah. Amin. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatannya, waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.